Nih, mulai sekarang kamu pergi dari rumahku dan bawa juga tuh anak kamu. Dan hari ini juga aku mau cerai sama kamu. Aku sumpahin kalian berdua bakalan jadi orang gila seumur hidup. Ya, kamu udah telantarin suami kamu yang udah berjuang buat kamu, dan kamu telantarin buah hati kamu sendiri. Mau jalan-jalan kemana lagi, Jel? Tos dulu. Oh, pinter. Aku nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Siapa itu, Jel? Aku harus segera cari pekerjaan biar aku bisa menyelamatkan masalah ekonomi keluarga aku. Mana istriku juga udah gak terlalu peduli sekarang sama aku dan juga Michelle. Yang buat aku gak terima sih bukan masalah dia gak enak sama aku, melawan sama aku, tapi dia udah acuh gak acuh sama anaknya sendiri. Oh iya, kenapa aku nggak minta bantuan sama Sofyan ya? Barangkali Sofyan bisa bantu. Icel, kalau Icel udah dewasa nanti ya, Icel harus jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, berbakti sama orang tua dan suami anak. Apa yang buruk dari mama kamu itu jangan Icel contoh. Yang baik nanti tetap Icel contoh, mau gimana pun, meskipun nggak peduli mama sama Icel, itu masih orang tua Icel. Udah deh, kalau kayak gitu aku harus segera nemuin Sofyan nih, mumpung sekarang masih pagi dan aku juga bakalan titipin Icel sama Mas Harta. Nggak mungkin juga aku bawa Icel ke rumahnya Sofyan, sedangkan rumahnya Sofyan kan juga lumayan jauh dari sini, apalagi aku nggak ada kendaraan. Icel ke rumahnya Abi ya, Cel. Tos dulu. Salim nak, salim. Mana tangannya? Tangan bagus. Icel kasihan kamu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mas, Shell. jadi ini Mas, aku mau nitip Icel. Oh, Mas, soalnya kan lagi aku masih mau ke rumahnya teman mau nanya masalah pekerjaan. Karena kan akhir-akhir ini Mas tahu sendiri kan, ekonomi aku udah anjlok banget dan istri aku sekarang udah sering keluar juga, nggak tahu kemana dan nggak pernah pamitan, dan Icel juga sering ditinggal sendiri. jadi istrimu masih belum berubah? Iya, semenjak ya ekonomi kita semakin sulit, dia udah nggak terlalu peduli sama anaknya juga, terutama kalau nggak peduli sama aku sih aku nggak masalah, cuman kan ini tetap jadi tanggung jawab seorang ibu. Jadi aku gimana caranya buat cari kerja kalau misalkan Icel masih tetap bareng sama aku, sedangkan dia nuntut masalah belanja terus, nuntut masalah pekerjaan terus, minta duit buat beli inilah, buat beli itu. Tapi sejauh ini sih kalau cuma buat makan sama kebutuhan-kebutuhannya Icel aku tetap penuhin, karena memang aku masih ada sedikit tabungan, dan kayaknya dia emang udah gak peduli sih sama Icel gitu. Kok istrimu jadi kayak gitu ya? Padahal dulu kan nggak gitu juga. Nah ya itu, makanya aku nggak paham juga. Mungkin terpengaruh sama teman-temannya. Iya, jadi dia itu sering keluar bareng sama teman-temannya, dan dia juga sering keluar malam gitu. Dan dia
udah sering banget aku tegur nggak boleh keluar malam, kemudian dia malah marah-marah dan ngata-ngatain aku, padahal aku suaminya. Kalau aku yang dilawan sama dia aku masih bisa terima, cuman kalau masalah anak sampai dia tinggal-tinggal itu yang buat aku nggak terima. Kalau menurutku itu emang sudah keterlaluan. Di sini. Tapi ya kamu harus bertahan lah. Siapa tahu nanti bisa berubah, kasihan anakmu ini kan. Iya sih, kalau bukan karena Isel, aku nggak mungkin mempertahankan perempuan seperti istri aku. Dia udah kelewatan banget. Dan aku bakalan lihat nih 1 bulan ke depan dia masih tetap kayak gini atau enggak, masih tetap ninggal-ninggal Isel atau enggak. Ini aja tadi, coba bayangkan aku datang, dia tiba-tiba udah nggak ada. Katanya sih, kata tetangga, perginya pagi banget. Nggak tahu sih pergi sama temennya. Nggak paham juga. Soalnya dia emang nggak pernah pamit mau pergi kemana gitu. Dan aku sebagai suami juga merasa nggak dihargai. Sebenarnya bukan masalah dihargai atau tidak, minimal tanggung jawab dia sebagai ibu terhadap anaknya itu tetap dia laksanakan. Kan kalau misalkan harus mengorbankan Isel, aku juga nggak mau. Dia mau apain aku, mau marah, mau ngata-ngatain, aku masih bisa terima. Tapi kalau misalkan harus mengorbankan kebahagiaan Isel ini, ya itu yang buat aku nggak terima. Aku sekarang mau ketemu sama temen aku mau nanya masalah pekerjaan. Jadi aku mau titip Isel. Ini mbakmu. Jadi, Dek. aku juga mau ini. Ayo. Ya udah, kalau kamu memang berusaha mau cari kerjaan, nggak usah khawatir tentang Isel, kan udah biasa di sini juga kan. Ya jadi aku ke belakang pasti bakalan sering ngerepotin Mas Arga dan juga Mbak. Masalahnya kan aku harus benar-benar cari pekerjaan yang layak dan juga gajinya lumayan untuk menghidupi keluarga. Barangkali dengan aku udah punya pekerjaan, ekonomi udah normal, istri aku udah bisa kembali seperti semula lagi. Yaudah kalau gitu aku mau berangkat dulu ya Mas Arga. Ya mohon doanya biar segera cepat dapat pekerjaan. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Kasihan juga ya si Bayu, keluarganya berantakan, Gak ada kerjaan, gak punya istri. Nih kayak orang gimana nih aku. Jadi bingung mau ngapain. Harus cari kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Duduk dulu, baik. Fungsian. Kok teman-temanan sini nggak masih kabar? Iya kan, mau ngasih kabar gimana, orang aku udah nggak punya HP kan. Kamu kan pasti udah dengar kabar ya masalah tentang aku ya. Aku sebenarnya lagi bingung sekarang ya. Karena aku juga udah gak punya duit sama sekali, tabungan udah tipis banget ya. Kerjaan juga udah nggak ada semenjak aku PHK ya. Semenjak aku di PHK, istriku ini sifatnya udah mulai berubah drastis ya. Yang kamu tahu kan dulu istri aku itu orangnya baik. Sayang banget kayaknya ke kamu, Bang. Nah ya itu ya. Terus sekarang? Aku nggak tahu nih harus cerita dari mana ya. Istri aku ini sekarang udah sering keluar tanpa pamit ya. Ini aja tadi pagi istri aku tiba-tiba udah nggak ada di rumah. Karena aku masih coba cari pinjaman duit. Nah, terus setelah aku pulang, istri aku udah nggak ada dan Isel malah ditinggal bareng sama anak tetangga. Itu yang sebenarnya buat aku nggak terima ya. Dia nggak sering keluar, nggak pamit, keluar malam, nggak tahu aku keluar kemana. Setelah ditanya dia pasti marah-marah ya. Berarti kemarin emang betul nih istri kamu, Bang. Kemarin aku juga sempat ngeliat istri kamu dengan orang lain. Kamu jangan bercanda ya. Ya serius loh, Bang. Buat apa aku sih bohong ke kamu, Bang? Kamu tahu sendiri kita bertemu udah
dari kecil Bang. Kamu ngeliat sendirian? Serius ngeliat, sumpah. Pantesan dia sering keluar tanpa pamit. Tapi sekarang kamu nggak usah emosi dulu Bang. Kamu harus telusurin baik-baik biar Gimana aku nggak emosian? Ini kan masalah istri. Dia udah berani ngelawan sama aku ya. Dia udah sering keluar tanpa pamit sama aku ya. Oke, aku masih bisa terima ya. Tapi kalau masalah selingkuh ini yang udah buat aku nggak terima ya. Di sisi lain juga yang paling buat aku nggak terima ya, dia itu udah lepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Coba kamu bayangin, Isel itu masih kecil ya, dia kurang kasih sayang seorang ibu. Itu yang sebenarnya buat aku bener-bener sakit hati ya. Astaga, aku merasa gagal jadi seorang suami dan seorang kepala rumah tangga ya. Dan kalau misalkan aku nggak segera bertindak, maka masa depan Isel yang akan menjadi korbannya. Ya, apa boleh buat kalau seandainya nanti aku nggak bisa bersatu lagi sama Windy, nggak bisa bersama ya apa boleh buat. Kalau misalkan memang itu jalan yang terbaik ya. tapi baik. Daripada aku Isel nanti terpengaruh sama kelakuan ibunya, sama kelakuan mamanya, lebih baik ya aku bawa Isel pergi dari rumah itu ya. Tapi ya benar kata kamu, aku juga harus tanya secara baik-baik. Dia itu sebenarnya keluar sama siapa, kemana. Soalnya dia setiap aku tanya, dia pasti marah-marah ya. Gak pernah jujur. Dan juga di sisi lain aku juga sekarang kan nggak punya pekerjaan ya. Aku butuh banget pekerjaan ya, karena aku juga butuh pemasukan buat beli susunya anakku ya, buat belanja karena uangku udah dikit. Aku dapat pinjaman tadi 100.000. Ini masih ya mungkin aku bisa bertahan lah kalau misalkan 3 hari. Ya aku minta tolong sama kamu ya, kalau misalkan kamu memang ada kerjaan ya aku diajak lah biar aku juga dapat penghasilan ya. Sih baik, cuman kan saya mohon maaf nih sebelumnya Bang. Untuk sekarang saya kan juga lagi nggak kerja Bang. Makanya saya pagi kayak ini masih duduk-duduk di sini Bang. Aku juga udah bingung banget nih. Aku ngelamar pekerjaan dari kemarin juga nggak ada yang mau terima aku ya. Ya sama rekan kerja aku juga ya, yang dulu yang pernah sering aku bantu, dia juga udah mulai nggak percaya sama aku semenjak kejadian 1 tahun yang lalu ya. Kamu kan tahu sendiri, 1 tahun yang lalu aku difitnah sama orang sampai aku dipecat dari perusahaan. Berarti kamu masih belum bisa bantu nih ya? Ya saya mohon maaf kan, mau dibantu gimana coba, sedangkan saya sendiri kan juga nggak kerja untuk sekarang ya Bang. Aku harus kemana lagi nih buat cari pekerjaan nih? Aku bingung banget ya. Kalau aku sih, kalau cuma nggak makan sih nggak masalah, yang penting anak istri aku makan ya. Gimana kalau gini aja Bang, kebetulan aku punya saudara di luar kota, kita barengan kerja di sana Bang. Barangkali 1 tahun kita udah ada penghasilan, kita bisa buka usaha sendiri di sini Bang. Serius ya? Ya serius, tapi kan aku ada anak istri, gimana ya? ya suka. Gini aja deh. Untuk keputusannya aku bakalan segera kabarin kamu ya. Aku harus menyelesaikan dulu masalah aku sama istri aku, kemudian kalau misalkan udah clear baru aku bakalan ngomong sama kamu keputusannya seperti apa ya. Karena memang aku udah kepepet banget ya. Sampai kapan aku mau harus tetap kayak gini ya? Betul sekali Pak. Karena istriku juga aku ini banget sih kan sekarang ya, apes banget ya. Aku harus tetap berusaha. Sekarang semangatku itu cuma satu ya, ya anak ya, istri udah kayak gitu ya. Ya udah, yang sabar aja Pak. Ya udah kalau kayak gitu aku pamit dulu ya, nanti aku segera kabarin kamu. Aku mau menyelesaikan masalahku dulu. Isel juga aku titipkan di sepupu aku ya. Oke siap, berarti aku tinggal nunggu kabar kamu aja nih Pak. Ya nanti aku segera kesini. Kita barengan kok keluar kota Bang. Oke siap ya. Ya udah, makasih banyak ya. Aku pamit dulu ya. Nggak mau minum kopi dulu Pak? Udah, nggak apa-apa ya. Aku masih mau
pulang dulu, mau ngecek istri udah pulang atau belum. Habis itu aku masih mau jemput anak ya. Ya udah. Makasih banyak ya. Hati-hati, Bay. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kasihan banget sih Bayu. Kenapa sekarang rumah tangganya malah berantakan seperti itu? Ini aku harus segera bantuin Bayu. Barangkali kan saudaraku di luar kota bisa bantu aku. David kemana sih? Ntar kalau Bayu datang aku jadi nggak bisa keluar nih. Semoga harusnya Bayu nggak cepet pulang deh. Loh, Mana sih? udah dateng nih. Kok dia nggak masuk ke rumah ya? Win, Loh, kamu udah datang? Kok aku mau nggak keluar. masuk ke rumah? Hah? Kamu mau keluar? Kamu mau keluar kemana, Win? Apa? Ya terserah aku, bukan urusan kamu. Ngapain juga kamu nanya-nanya? Ya aku kan suami kamu, jadi aku wajar kalau misalkan nanya kamu mau keluar kemana, Win. Kamu tadi Bilang pagi juga suami, keluar. tapi nggak bertanggung jawab. Apanya aku nggak bertanggung jawab gimana, Win? Kamu tadi pagi, kamu keluar ya, kamu nggak bilang sama aku. Aku balik ya, habis cari pinjaman duit. Isya Pinjaman duit? tinggal bareng main sama anak tetangga. Dan sekarang aku pulang, belum masuk ke rumah, udah ngeliat kamu mau keluar lagi, Win. Ngapain sih aku di rumah? Emang kamu bisa ngasih aku makan setiap aku nggak mau keluar? Aku juga mau keluar. Setiap hari kamu makan duit dari mana, Win? Hah? Kamu udah aku penuhin ya, meskipun aku sekarang nggak kerja, kerjaku serabutan ya. Apa pernah selama ini kamu kekurangan buat makan, Win? Apa Makannya itu pernah selama- aja, tahu nggak? Aku mau keluar sama orang yang bisa ngasih aku makan-makan enak, nggak kayak kamu. Kamu sekarang udah berubah banget sih, Win. Kamu itu, Ya tergantung yang laki-laki dong, gimana? kamu inget ya, 1 tahun yang lalu, Win, waktu aku masih kerja di masa kejayaanku, aku apa pernah buat kamu sengsara, Win? Baru kali ini, Win, karena memang udah aku difitnah sama temen kantor, akhirnya aku di Nggak PHK. peduli kamu mau difitnah mau di apa, pokoknya kamu sekarang tuh udah nggak punya apa-apa. Win, kamu nggak masalah marah-marah sama aku, Win. Kamu nuntut segalanya sama aku. Oke, aku terima, Win. Tapi aku mohon satu tuntutanku sama kamu, Win. Kamu harus penuhi tanggung jawab kamu sebagai ibu. Kamu tahu, Isel sekarang ada di mana? Nggak tahu kan? Dan kamu nggak mau Tuh peduli anak kan? ada di mana? Aku nggak peduli. Dan capek tau nggak ngurus anak, tapi bapaknya kayak nggak berguna gini. Kalau kayak gitu, seharusnya kamu nggak punya anak aja dari dulu, Win. Harusnya aku emang boleh nggak pernah marah-marah nikah sama aku, kamu Win. dari dulu. Oh, sekarang kamu bilang kayak gitu. Padahal dulu, ya, kamu yang ngebet pengen nikah sama aku, Win. Kayaknya aku emang Aku udah menyesal salah ya sih dari sekarang. awal. Oh, sekarang udah gak ada gunanya buat nyesal, Win. Ya. Aku cuma nuntut kamu, penuhi tugas kamu sebagai ibu. Jangan sampai anak kita itu kekurangan kasih sayang, Win. Aku cuma nuntut itu kok dari dulu. Gak pernah aku nuntut lebih sama kamu. Kamu minta apa dari dulu yang gak pernah aku turutin? Terus tanggung jawab kamu sebagai suami itu apa? Ya ini aku lagi berusaha, Win. Kamu Cari pikir uang, ya, cari pinjem uang dari subuh kemana-mana. sampai sekarang baru pulang. Ya, kamu pikir aku ngapain? Aku cari usaha, ya, Usaha apaan? cari Jadi? kerjaan. Kamu enak di sini. Aku udah lama loh Bay hidup sengsara, ya wajar dong kalau aku bosen kayak gini. Oh, terus- aku berpaling sama terus orang lain, ya itu- wajar dong. Terus itu yang kamu jadikan alasan buat kamu ninggalkan tanggung jawab kamu sebagai seorang Itu ibu. alasan yang kuat kok. Lagian kan, Loh, alasan yang sekarang aku tanya sama kamu ya. Kamu ini kalau misalkan masih punya hati nurani, Win, ya, kamu pasti jawabannya bakal benar. Tanggung jawab kamu sebagai seorang ibu merawat anak kamu, Win, ya. Gimana caranya buat aku cari pekerjaan? Gimana caranya buat aku cari pinjaman duit buat usaha? Kalau misalkan kamu aja gak becus buat jagain anak, Win. Kamu silahkan, Win, caci maki aku, Win. Tapi tolong jangan sangkut pautkan anak kamu di permasalahan kita, Win. Anak kita itu adalah tanggung jawab kita berdua. anak kamu. Sekarang kamu urusin aja tuh, urusin sendiri anak kamu. Aku sekarang mau pergi. Kamu pergi kemana? Terserah aku dong mau kemana. Kamu mesti anaknya pergi. Kamu aja anak kamu ada di mana sekarang kamu nggak tahu. Gak peduli. Kamu tuli apa gimana sih aku bilang gak peduli sama anak itu? Kamu sekali lagi bilang nggak peduli, Win. Aku bakalan. Apa? Udah, kamu pergi sekarang. Yang jemput aku udah datang. Oh, ini yang jemput kamu. Kamu pergi apa enggak? Kamu nggak berhak buat aku nyuruh pergi. Oh, kamu gak Aku mau ini pergi? suami kamu di sini. Aku mau pergi. Kamu pergi kemana, Win? Kamu Apa diem. sih?
kamu itu loh. Ini kan kamu keluar sama orang ini, Win. Kenapa? Kamu kan tahu, Win, kalau misalkan dia itu yang udah buat aku bangkrut kayak gini, Win. Aku nggak percaya dia tuh. Aku gak ngizinin kamu buat pergi dari rumah Terserah aku, sekarang. Bay. Bay, ini rumah aku, kamu tahu kan? Jadi aku berhak buat ngusir kamu dari sini. Kamu tunggu di sini, aku bakal ngambil semua barang-barang kamu. Kamu apa-apaan, Fit? Hah? Apa kamu nggak puas, Fit? Kamu udah ngefitnah aku ya dulu, Fit. Sampai aku di PHK dari perusahaan, dipecat secara tidak terhormat. Padahal semua itu kelakuan kamu, Fit. Dan sekarang kamu malah mau gangguin istri aku, Fit. Kayaknya aku gak terlalu banyak omong. Gak perlu terlalu banyak omong, ya. Karena bentar lagi istri kamu bakal bareng sama kamu. Dan aku merasa puas. Karena aku udah menghancurkan hidup kamu. Tahu nggak? Nih, mulai sekarang kamu pergi dari rumah aku dan bawa juga tuh anak kamu. Dan hari ini juga aku mau cerai sama kamu. Win, kamu nggak punya hati banget ya, Win. Silakan kalau kamu mau ceraiin aku, Win. Ya. Tapi kenapa kamu harus? Kamu tahu sendiri, Win. Apa dia yang bisa bahagiain aku, bukan kamu. Dia itu, Win, ya, yang udah buat kita sengsara selama ini, Win. Dan sekarang kamu malah selingkuh sama laki-laki yang udah buat keluarga kita berantakan. Kamu gak punya hati ya, Win. Kamu gak mikirin, Win, gimana perasaannya Isel, ya. Oke. Dia masih anak kecil, wah, dia nggak tahu apa-apa. Justru dia karena masih anak kecil, Win. Dia membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Win. Oke, kalau misalkan memang ini mau kamu, Win, ya. Mulai hari ini, ya, aku pastikan kamu gak bakalan ketemu lagi sama Isel, Win. Jangan. Aku nggak bakal ketemu sama dia. Kamu cari aja ibu yang mau dampingin kamu sama anak kamu itu. Aku yakin kamu bentar lagi bakal jadi gembel sama anak kamu itu. Kamu jangan kurang ajar, Win. Aku pastikan ya, Win, ya. Aku sumpahin kalian berdua bakalan jadi orang gila seumur hidup. Ya, kamu udah telantarin suami kamu yang udah berjuang buat kamu, dan kamu telantarin Berjuang macam buah apa hati kayak kamu gini? sendiri, Win. Ya. Oke, aku Udah. gak bakalan terima nih kejadian ini. Sampai kapanpun aku gak bakalan terima. Terserah, emang Ingat kamu ya, sekarang bisa aku apa sih? sumpahin nih kalian berdua jadi orang gila selamanya. Udah, sayang. Kita Mendingan lihat aja yang gila nanti siapa, aku atau Kamu- kamu yang terlalu stres sama hidup kamu. ya, aku masih ada kepentingan sama dia. Dalam aja. Sekarang aku udah puas, ya. Karena aku sudah menghancurkan masa depan kamu sama anak kamu, ya. Ya, kamu gak usah Emang- bawa anak, Fit. Emang ini yang aku inginkan dari dulu. Kehancuran hidup kamu, tahu nggak? Sekarang aku sudah puas karena aku sudah menang, tahu nggak? Udah minggir. Aku gak nyangka banget ya, ternyata Windy setega ini ya. Aku cuman kepikiran sama Isel, gimana masa depan Isel. Tapi aku harus tetap jaga mental, dan aku juga harus tetap semangat, karena aku masih punya alasan yang sangat kuat buat aku bangkit lagi, yaitu Isel. Karena sekarang yang aku punya satu-satunya cuman anakku, yaitu Isel. Aku nggak boleh lemah sebagai laki-laki. Nggak apa-apa sekarang aku dikhianati seperti ini. Nggak apa-apa nak, kamu ditinggalkan sama ibu kamu. Nggak apa-apa, bakalan bertanggung jawab dan bakalan bahagiakan kamu. Ini aku harus jadikan sebagai cambuk penyemangat biar aku bisa sukses lagi. Kayaknya aku harus segera hubungin Sofyan dan aku ngomong ke Mas Harga biar Isel juga dibantu buat jaga. Sekarang mobil udah dibersihin ya. Oh, Isel tuh main di depan. 10 tahun aku kerja sama Bos Bayu. Bos Bayu sekarang alhamdulillah udah bisa punya rumah sebesar ini, juga mobil sebagus ini. Kalau ingat dulu mah aku sama Bos Bayu kan sama-sama nggak ada pekerjaan. Sekarang udah rezekinya Bos Bayu bisa sukses Jan? kayak sekarang. Iya bos. Isel ada di mana ya? Oh
tuh Isel lagi main di depan, bos. Aku minta tolong panggilin ya. Oh ya, siap, bos. Akhirnya setelah 10 tahun aku bisa berhasil juga nih. Dan aku bisa membesarkan Isel dan membahagiakan Isel ke depannya. Rumah udah selesai juga, mobil udah ada. Sekarang aku tinggal fokus gimana caranya biar asetku terus berkembang dan terus menghasilkan duit nih. Wah, sini. Ini, bos. Yaudah, sini, Sel. Sel nanti kalau misalkan papa udah udah keluar, nanti kamu mainnya jangan jauh-jauh. Kamu harus pamit sama Om Sofyan. Nah, karena nanti malam ini kan papa mau keluar kota gitu kan. Ya udah, Yan, aku minta tolong ya. Isel ini mainnya jangan sampai jauh-jauh ya. Iya. Soalnya kan nanti malam aku harus pergi gitu. Ya udah, kalau gitu sana kalau misalkan mau main lagi, Sel. Jangan main di panasnya ya. Ya udah. Soalnya aku khawatir ya kalau misalkan Isel main di tempat-tempat yang panas, aku takutnya dia kenapa-kenapa gitu. Kalau mainnya terlalu jauh juga nggak ini kan. Udah, kalau gitu aku mau nyelesain ini dulu ya, laporan kantor dulu ya. Oke, siap, bos. Oh ya, katanya kamu mau balik dulu ke rumahnya. Bos, takut ada tamu, bos. Ya udah, nanti habis dari rumah kamu ya, kalau misalkan memang gak ada tamu, kamu segera lagi ke sini ya. Oke, siap, bos. Udah, begitu. Nah, sekarang kan kerjaan aku udah selesai semua, aku pulang dulu nih. Takutnya ada tamu kan. Kenapa jadi kayak gini ya? Kenapa rumah aku bisa disegel terus malah aku nggak punya apa-apa sekarang? Utang masih 4M dan semua aset bahkan rumah pun udah habis. Sekarang mau bayar pakai apa coba? Duh, aku nggak tahu ini harus gimana lagi. Kayaknya aku kena karma deh. Mana sih suami nggak tahu diri tuh? Kok jadi gini sih hidupku? Aku mau kemana abis ini? Aku gak mau tahu. Mau pergi dari hidup si David. Kalau enggak aku bisa makin susah nih. Aku bisa dikejar-kejar buat bayar utangnya. Kalah lagi. Ada uang yang buat taruhan tadi. Itu uang terakhir aku. Aku pikir aku bisa menang. Mana uang itu 200 juta lagi. Kalau aku menang, uang itu kan bisa buat nutupi sedikit hutang aku. Jadi takut nih mau masuk ke dalam. Pasti istri aku nih bakalan marah-marah dan bakal ngomelin aku. Apalagi rumah ini sertifikatnya sudah nggak ada di sini. Istri aku di luar lagi. Dari mana kamu? Dari rumah temen aku. Aku lapar nih. Bikin aku makan dong. Makan? Iya. Jangankan buat makan, buat masuk ke rumah ini aja aku udah nggak bisa. Emang kenapa? Kenapa apanya? Kan kuncinya Rumah ini ada. udah disegel. Kenapa? Disegel? Masa disegel? Emang kamu nggak sadar apa kalau kamu utangnya tuh banyak? Rumah ini aja nggak cukup buat bayar utang kamu. Kamu tahu nggak masih sisa berapa utang kamu? 4M, tahu nggak? Mau bayar pakai duit apa lagi? Ini aset semuanya udah nggak ada. Sekarang rumah juga diambil sama kamu. Ini gimana sih? Iya, aku minta maaf sayang. Maaf. Iya. Ini rumah aku. Iya, kemarin aku bawa sertifikat rumah ini buat Ngajar aku banget judi. sih. Aku pikir aku bisa menang, bisa menutupi utang-utang aku sayang. Tapi malah kalah sayang. Aku minta maaf deh. Kamu kalau bego mending gak usah main-main judi deh. Kamu tuh kalah mulu tau nggak? Iya, aku nyesel sayang. Aku udah terjerumus. Nyesel nih udah kayak gini sekarang. Aku juga nyesel nih bisa kenal sama kamu terus
tinggal sama kamu. Ya udahlah, aku mau berubah. Mau Tapi berubah gimana caranya? Emang kamu bisa bayar pakai duit apa lagi? ya kita mulai dari nol, sayang. Nol apanya? Ini bukan nol loh, ini mah sebelum nol apa sih? Kamu tuh udah nggak bisa apa-apa. Dan aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Tapi kamu jangan marah-marah kayak gini dong, sayang. Ya wajar dong, kalau masa kamu mau ngelarang aku marah? Iya, aku sadar kalau kamu tuh pantas marahin aku, tapi ini udah jadi bubur, tahu nggak? Udah terlanjur, sayang. Ya, aku minta maaf. Aku gak Aku pernah mau kamu dengerin. balikin rumah aku sekarang. Mau balikin gimana? Ya gak tau lah. Kamu tuh juga nggak mikirin aku. Aku juga nggak mau mikirin kamu. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Sekarang juga kamu harus balikin rumah ini. Sayang, ya aku gak Sayang, aku muak banget nih dengernya. Ya, aku janji aku bakal jadi laki-laki Kamu yang bisa baik. itu nggak? Kamu udah berapa kali nggak mau janji? Setelah aku pikir-pikir, aku mending sama Aisyah dan sama Bayu. Bayu tuh lebih bertanggung jawab daripada kamu. Kamu kok malah ngukir-ngukir masa lalu kamu sih? Hah? Kenapa? Kamu tersinggung? Ya aku Kalau tersinggung kamu lah. nggak mau dibanding-bandingin, kamu jangan bikin aku hidupnya kayak gini dong. Kerjaan kamu tuh nggak benar. Kamu kan tahu kalau aku nggak suka dibanding-bandingkan. Kamu ini apa sih? Aku nggak suka ya kalau kamu tuh banding-bandingkan aku sama orang lain. Apalagi sama suami kamu itu, mantan suami. Hah? Emang kamu bisa apa dibanding dia? Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Gedek. Tahu Kamu nggak? tuh udah gak bertanggung jawab. Psikopat lagi. Aku kayak gini gara-gara kamu tuh ngebanding-bandingkan aku. Hah? Kamu jangan salahin aku. Emang kenapa kalau aku nakal? Ini semua tuh salah kamu ya. Jangan balikin kesalahan dong. Kamu tuh bukannya minta maaf atau gimana kek? Kalau kayak gini aku gak kasihan lagi sama kamu. Ya udah, kalau sekarang aku udah gak mau hidup sama kamu. Emang siapa yang mau hidup sama kamu lagi? Hah? Harta kamu sudah aku kuras. Hah? Kurang ajar banget sih ya kamu. Emang aku kurang ajar? Kenapa kamu masih suka sama aku? Dan ninggalin mantan suami kamu itu? Hah? Demi aku. Yang berjuang buat aku itu kamu. Kamu yang ngefitnah Bayu buat jadi bangkrut terus. Emang Buat aku aku, suka kan? sama kamu? Hah? Enggak. Aku tuh suka sama harta kamu, tau nggak? Kurang ajar banget. Kamu sekarang nggak boleh nyentuh-nyentuh aku. Hah? Aku bisa lebih kasar daripada ini. Kalau kamu masih nyentuh-nyentuh aku. Hah? Dengan kamu sekarang pergi, ya. Kamu dan ngusir aku dari rumah aku sendiri. Utang kamu tuh banyak sama aku. ini bukan lagi rumah kamu. Karena ini udah disita sama pihak bank. Tahu nggak? Hidup kamu gak akan nyaman setelah ini. Utang kamu tuh masih 4M tau gak? Aku tinggal ngilang aja. Toh semua utang yang aku pinjam atas nama kamu, tahu nggak? Aku tuh gak habis pikir ya sama kamu. Emang kenapa? Hah? Aku emang tega sama kamu. Udahlah, gak usah mewek. Ya tapi kan ini juga salah kamu. Ini semua ya salah kita berdua. Coba tadi kamu gak main kasar sama aku. Yang main kasar itu kamu. Kamu duluan bentak-bentak aku. Aku pernah bentak-bentak kamu selama ini. Meskipun aku main judi. Hah? Gak pernah kan? Terus gimana nih sekarang? Ya sebenarnya aku gak mau berjauhan sama kamu, apalagi pisah, ya. Gini aja deh, aku mau ke mantan istri aku buat pinjem uang. Kamu gak malu apa? Kalau kita malu, rumah kita yang jadi jaminan, tau nggak? Kita mau tinggal di mana? Udahlah, mendingan kamu ikut aku ke rumah mantan istri aku. Kita pinjam uang, ya. Nanti kita pikirkan gimana caranya kalau kita udah mendapatkan uang itu. Udahlah, jangan bersedih. Ya wajar lah kalau aku sedih. Ya udah, kalau emang udah gak ada cara lain dan harus menghadapi istri kamu itu, ya udah, aku ikut.
Udah jangan menangis. Aku tuh paling nggak tega kalau kamu tuh nangis, tau nggak? Ya udah, aku minta maaf. Aku selama ini emang salah sama kamu. Aku gak jujur, aku gak pernah dengerin omongan kamu sehingga semua ini terjadi. Aku bakalan berubah kok demi kamu, ya. Ya udah, ya pergi dari sini. Udah malu dilihatin orang-orang. Ya udah, kita ke mantan istri aku. Siapa sih? Kok kayak tamu? Bentar. Bukannya itu si David kan? Ngapain coba dia masih kesini lagi? Mana berdiri di depan pagar kayak gitu? Itu sama cewek, jangan-jangan si Windy pelakor itu. Ngapain sih dia kesini? Harus aku samperin nih. Gimana nih aku yang mau ngomong? Tapi dia udah kesini. Ya udah. Heh? Ngapain kamu masih kesini, Fit? Put, aku mau minta maaf sama kamu. Gimana kamu minta maaf? Setelah 10 tahun kamu ngilang, kamu gak ada kabar, terus kamu tiba-tiba datang ke sini, bawa si pelakor ini, kamu bilang maaf. Iya, aku mengaku kalau aku tuh bersalah, Put. Tapi maafin aku dong. Anak kita kemana? Kamu ngomong apa barusan, Fit? Kamu nanya apa barusan? Kamu nanya anak. Sekarang kamu baru nyadar kalau kamu punya anak, dan sekarang kamu nanyain anak kamu. Dia udah gak inget kamu sebagai bapaknya, Fit. Iya. Dia udah ngelupain kamu. Emang selama ini kamu kemana aja? Kamu inget gak sama anak kamu? Ya aku minta maaf, Put. Ya udah deh, kalau kamu gak mau pertemukan aku sama anak kita, aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau pinjam uang ke sini, Put. Kamu nih otaknya masih waras atau enggak ya, Fit? Kamu dulu nyampakin aku cuman gara-gara Mbak pelakor ini, dan sekarang kamu datang ke sini tiba-tiba mau minjem uang. Kenapa? Kalian berdua udah bangkrut. Gimana Mbak rasanya nikah sama suami orang? Iya. Kita udah miskin banget, Mbak. Kita bahkan gak punya rumah. Ya aku gak tahu kalau bukan kamu yang bantu aku, Put. Ya terus menurut kamu datang ke sini minta bantuan aku bakal bantuin kamu gitu? Setelah apa yang kamu lakuin ke aku? Put, tolongin aku dong, Put. Aku gak mau tinggal di kolong jembatan, Put, karena rumahku mau disita sama pihak bank. Ya justru bagus dong, Fit. Kalau kamu tinggal di kolong jembatan, ya aku tambah bersyukur malah kan. Ya mungkin ini emang udah karma buat kalian berdua ya. Ya udah, terus ngapain kalian masih kesini? Cuman mau minjem uang. Kalian mau sampai sujud kayak kalian sampai memohon-mohon kayak sampai kapan juga aku nggak bakal bantuin kalian. Ya aku bakal ngelakuin apa aja. Yang penting kamu bisa bantu aku, Put. Tolongin aku dong, Put. Aduh, Kali ini Fit, aja. kamu tuh emang bener-bener cowok yang nggak punya malu dan nggak bertanggung jawab ya dari dulu. Sekarang setelah kamu bangkrut, kamu datang ke sini, kamu minta maaf, kamu bilang, kamu nanya mana anak kita, terus kamu cuma mau minjem uang. Kamu kesini tuh bukan gara-gara kamu nyesel, tapi kamu kesini cuma gara-gara kamu butuh sama aku. Ya aku menyesal sekarang, Put, dan aku mau berusaha jadi laki-laki yang baik, Put. Tapi bantuin aku dong, Put. Aku Udah gak telat, tahu, Fit. Put. Udah telat kalau sekarang kamu minta maaf tuh. Ya 10 udah. tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh, Fit. Kamu lepas tanggung jawab sama anak kamu. Oke, mungkin kamu sama aku udah pisah, tapi anak kamu? Iya, aku emang orang tua yang nggak tahu diri, Put. Ya bagus kalau kamu sadar. Dan memang kalau kamu sadar, harusnya kamu nggak kesini, datang tanpa rasa bersalah, kayak orang nggak punya dosa, mau minjem duit. Itu namanya nggak tahu diri, Fit. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau berikan aku pinjam uang, ya udah deh, aku minta izin mau ketemu sama anak aku. Hehehe, Fit. Kamu apa-apaan sih? Kan aku udah bilang barusan, aku nggak akan pernah ngizinin kamu buat ketemu sama anak kita. Mending kamu pergi deh sekarang. Tolong satu kali ini aja. Kamu masih punya pikiran kan? Kalau aku suruh pergi, ya pergi. Udah Mbak, bawa aja nih suaminya. Udah sana Fit, pergi Fit. Udah Sayang, sana. tapi aku kangen tau nggak, sayang? Sayang, aku kangen tau nggak sama anak aku. Tapi dia udah benci banget sama kamu. Kamu tuh
dia kan udah bilang, mohon gimana pun mantan istri kamu nggak bakal bikin kamu ketemu sama anak kamu. Iya juga sih, tapi mau gimana pun ya aku tetap ayahnya dia gitu loh. Aku jadi kepikiran sama anak aku juga. Aku juga pengen ketemu sama dia. Gimana kalau kita juga ketemu sama mantan suami aku, juga sama anak aku. Aku juga pengen banget ketemu sama dia sekarang. Ya aku takutnya kamu tuh bernasib sama seperti aku, sayang. Ya, apa salahnya kita coba dulu? Barangkali kan Bayu bisa bantuin kita berdua. Aku dengar-dengar dia juga habis dari luar kota. Aku juga pengen banget ngelihat aja deh, ngelihat anak aku sekarang kayak gimana. Ya udahlah. Ya kalau emang itu bikin kamu bahagia, aku anterin kamu. Ya udah. Aku beruntung sekali sekarang bisa punya mobil berkat saya kerja sama Bayu. Untung aja si Bayu dulu mau diajak aku kerja keluar kota. Kan kalau misalkan dulu nih aku nggak nekat keluar kota, pastinya aku tetap begini-gini aja. Tapi kalau sekarang mah cewek mana yang nggak mau sama Bang Sofian nih. Ya dulu aku pernah nolong si Bayu, dan sekarang alhamdulillah Bayu bisa nolong aku lewat otak si Bayu hingga aku punya mobil. Ya udah, aku masuk dulu. Untung nggak ada tamu. Kamu? Iya, aku mau apa? Istrinya Bayu. Ya udah, duduk dulu. Apa yang di sini aja? Ini mobil kamu? Ya alhamdulillah, Win. Oh ya, ngomong-ngomong kamu tumben-tumbenan kesini. Emang ada apa, Win? Yan, aku mau minta tolong sama kamu, Yan. Minta tolong apa? Kamu tahu kan Bayu sama Aisyah di mana? Oh, dulu sih kalau Bayu sama saya udah kerja di luar kota, Win. Cuman sekarang Bayu udah ada di sini lagi kok. Oh, di sini di mana, Yan? Loh, emang kamu mau ngapain, Win? Kan kamu udah nggak ada hubungan apa-apa sama si Yan, Bayu. tadi kan aku juga ibunya Aisyah, dan aku juga mau ketemu sama Aisyah. Loh, kok sekarang kamu tumben-tumbenan nanya Aisyah? Bukannya kamu dulu udah nggak peduli Yan, lagi Yan, sama aku tahu anak aku kamu, salah, Win? Yan. Kamu Ya mas, kamu anterin istri aku ketemu sama anaknya. Mungkin istri aku kangen sama anaknya, mas. Tolonglah anterin kita ketemu sama Michelle. iya, Yan. Tapi Win, ya udah, sekarang aku mau anterin kamu ke Aisyah, tapi aku nggak punya hak buat ketemuin kamu langsung. Itu kan hak si Bayu, Win. Iya, Yan. Aku cuma minta tolong sama kamu buat nganterin aku ke Aisyah aja. Nanti aku yang ngomong sama Bayu. Ya udah, sekarang aku mau anterin kamu ke rumahnya si Bayu, Win. Yuk. Makasih ya, Yan. Ayo. Ini rumahnya, Yan. Ya ampun, gede banget. Ayo. Masa depan Isyal bisa terjamin ya kalau misal Udah, kamu udah sukses kayak gini. tunggu sini dulu, Win. Aku panggilin Bayu dulu. Iya, Yan. Sini. Aduh, aku deg-degan ya. Iya, harusnya aku jadi pemilik rumah ini. Ya, Ada tamu, bos. Mantan istri bos mau ketemu Aisyah katanya, bos. Makanya saya anterin ke sini, bos. kamu ngapain lagi kesini? Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Kamu ngapain kesini, Fit? Iya, ya aku minta maaf atas kesalahan aku. Aku menyesal karena udah ngerebut Oh, Windy dari kamu. segampang itu ya kamu minta maaf? Hah? Fit, kamu paham nggak, Fit? Hah? Kalau perbuatan kamu itu sangat tidak manusiawi sama sekali, Fit. Aku ya udah kasih tahu sama kalian berdua, jangan pernah tampakkan muka kalian di depan aku lagi. Aku sampai kapanpun nggak bakalan lupa sama kejadian itu.
Aku udah Gimana nyesel, sakit hatiku Bay. sebagai seorang suami waktu itu, Win. Kamu tinggal terang-terangan dengan laki-laki ini. Dan kamu bilang kalau misalkan anak kamu juga, ya, kamu udah gak peduli sama anak kamu gak peduli sama Isel. Dan kamu menyerahkan semuanya sama aku. Dan sekarang kamu mau kesini, kamu mau apa? Baik, izinin aku buat ketemu sama Aisyah, baik. Baik, aku mohon. Sampai kapanpun, Win, aku nggak bakalan ngizinin kamu buat ketemu sama anakku, Win. Ya kan kamu sendiri yang bilang, dia tuh sudah tanggung jawabku. Dan kamu udah gak mau peduli sama dia. Ya, Dan tapi sekarang aku juga tiba-tiba ikut, kamu mau Bay. datang ke sini, mau seenaknya kamu mau ketemu sama Isel, tidak semudah itu juga. Sampai kapanpun, aku nggak bakalan ngizinin kamu ketemu sama anakku, karena aku takut anakku juga tertular sama kelakuan kamu, Win. Tolong dong, Bay. Kasih kesempatan Windy buat ketemu sama anaknya. Baik, aku mohon sama kamu, baik. Berdiri sekarang, ya. Aku nggak mau lantai rumah aku dikotori sama manusia seperti kalian berdua. Kamu mau seenaknya ya. Setelah aku berjuang mati-matian buat bangkit dari keterpurukanku, udah ditinggal sama istri, udah anak juga ditelantarin sama kamu. Sekarang kamu mau seenaknya minta maaf ya. Aku sampai kapanpun gak bakalan maafin kalian berdua. Paham? Dan sampai kapanpun juga aku gak bakalan pernah ngasih Isel sama kamu. Jangankan buat nyerahin Isel sama kamu, buat ketemu sama kamu, Win. Gak bakalan pernah aku izinin. Sekarang ya, daripada aku tambah emosi sama kalian berdua ya, kalian pergi dari sini dan jangan pernah injakkan kaki kalian di tempat aku lagi. Baik, kita minta maaf. Baik, kita udah nggak punya apa-apa, baik. Kita bahkan rumah udah nggak punya, baik. Itu balasan buat kalian berdua, karena kalian berdua itu udah jahat banget sama aku dan juga sama anak kamu, Win. Ya, dan sekarang setelah 10 tahun kamu gak ada kabar ya, kamu seneng-seneng sama laki-laki ini, kamu datang ke sini minta maaf dan mohon-mohon buat ketemu sama Isel dan minta bantu sama aku. Iya, baik. Aku minta bantu sama kamu, baik. Kamu itu nggak punya hati banget ya, Win. Kamu datang ke sini itu sama aja ya, kalian berdua buat luka aku yang udah lama sembuh jadi luka lagi sekarang. Sekarang kalian pergi ya. Kalau enggak, aku bakalan ngelakuin hal yang tidak kalian inginkan. Pergi sekarang. Enggak, baik. Aku mau ketemu sama Aisyah, Udah, baik. pergi. Baik, baik. Aku sebenarnya udah nggak mau ya buat ketemu sama Windy lagi ya, apalagi ketemu sama si David. Mereka berdua itu orang paling jahat menurut aku yang pernah aku kenalin. Dan sekarang Windy mau seenaknya mau ketemu sama si Isel. Sampai kapanpun aku nggak bakalan pernah ngizinin dia, meskipun dia ibunya sendiri. Karena aku udah terlanjur sakit hati dan aku udah terlanjur kecewa ya waktu itu Isel ditelantarinnya. Ya udah, kalau misalkan dia datang ke sini lagi, kamu tutup rapat-rapat pintu ini, jangan sampai mereka berdua datang ke sini. Dan kamu pastikan dia nggak pernah ketemu lagi sama Isel. Ya udah, siap bos. Kita jalan-jalan ya, Sel, hari ini. Aduh, panas ya. Kasihan. Aduh, Isel, kamu jatuh. Jangan nangis. Udah. Ya ampun, maafin ibu ya, maafin ibu. Akhirnya aku punya mobil yang bagus. Kita jalan-jalan. Kataku udah banyak. Nah, kita. Yang gila kamu tahu nggak? Kita sama-sama gila.